Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Juliani Syafitri, kemudian ada rekan saya Ibu Hairina, kemudian ada Ibu Elitna, Ibu Dendris, dan Bapak Anwar. Nah, pada hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai uji cakram daun capung. Nah, sebelumnya akan disebutkan dulu apa itu alat dan bahannya. Nah, untuk alatnya akan disampaikan oleh Ibu Hairina, bahannya akan disampaikan oleh Ibu Elitna. Kepada Ibu Hairina, silakan. Semua alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada pipet, kemudian ada cup, selanjutnya ada pelubang kertas, kemudian ada split, di sini ada 4 splitnya, kemudian ada lampu sebagai sumber cahaya. Oke, selanjutnya kepada Ibu Elitna. Baiklah, untuk bahan-bahan pada praktek kali ini ada bikarbonat, kemudian ada daun bayam, kemudian ada sabun cair, dan ada aquades. Baik, untuk praktikumnya mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Oke, untuk langkah pertama pada percobaan kita hari ini adalah memberikan label pada setiap gelas plastik yang sudah kita sediakan terlebih dahulu. Yang pertama kita kasih label A, kemudian kasih label B, ya adalah dengan menuangkan pada setiap gelas yang telah kita sediakan aquades masing-masing sebanyak 150 ini ada kita tabung B sebanyak 2 atau cup B sebagai ada banyak 2, cup A ada 2, yang mana nanti perlakuannya satu untuk keadaan dengan menggunakan cahaya lampu, yang satu lagi dengan menggunakan cahaya matahari. Oke, baru kita selanjutnya kita tetesin sabun cair ke setiap gelas yang sudah kita sediakan. Baiklah, untuk daun bayam kita potong dengan menggunakan pelubang kertas seperti ini. Kita lubangi. Sampai 10 buah cakram seperti ini. Selanjutnya kita masukkan cakram daun ke dalam split ya. Lalu selanjutnya yaitu kita memvakum cakram daun hingga udara atau oksigen yang ada di mesofil daun habis dan daun tenggelam di split yang ini dengan cara meletakkan jari telunjuk pada ujung split, kemudian kita dorong seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan cakram daun bayam ke dalam split untuk divakum dengan menggunakan larutan bikarbonat. Kita vakum 10 mili. sampai 10 mili. Oke, sudah 10 mili. Selanjutnya
kita vakum dengan cara yang sama yang dijelaskan sebelumnya untuk mengosongkan oksigen yang ada di celah-celah mesofil daun. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan memasukkan cakram daun ini ke airnya, lalu kita buka splitnya agar tidak terlalu sulit keluar dari splitnya cakram daunnya, sehingga kita tuangkan ke gelas yang larutkan karbon. Setelah kita menghilangkan oksigen yang ada pada sel-sel mesofil daun dengan cara memvakumnya, kemudian cakram daun bayam ini pada larutan kontrol atau ADES dengan Baik, kita perhatikan cakram daun yang pada larutan bikarbonat pada menit ke 21 sudah menunjukkan pergerakan dari dasar tabung atau dari dasar gelas yang kita bikin karbonat, larutan karbonatnya, yang menandakan bahwa telah terjadi peristiwa fotosintesis. Ya, sudah semakin banyak kita perhatikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kelompok kami, di mana pengamatan dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan bantuan lampu belajar, kemudian di luar dengan cahaya matahari. Nah, untuk di dalam ruangan akan dibacakan oleh Ibu Gendris. Kepada Ibu, dipersilakan. Untuk perlakuan tabung B dengan menggunakan bikarbonat, cakram pertama terjadi kenaikan pada menit ke-5 44 detik, lalu daun di cakram kedua pada menit 8 menit 17 detik. Bikarbonat. Selanjutnya untuk yang di ruangan akan dibacakan oleh Ibu Hairina. Pada Ibu dipersilakan. Baiklah, hasil pengamatan yang kami lakukan di bawah cahaya matahari diperoleh hasil. Kita lihat di sini ada dua tabung air kontrol yang B menggunakan bikarbonat. Kenaikan cakram itu dapat dilihat pada tabung yang menggunakan bikarbonat. Kenaikan daun cakram itu terjadi pertama sekali pada menit keempat. Menit keempat, satu daun cakram yang ada di permukaan. Kemudian pada menit kelima ada satu daun cakram juga yang terlihat di permukaan. Selanjutnya pada menit ke-7 ada satu daun cakram juga yang terlihat di permukaan. Selanjutnya pada menit ke-8 ada satu daun cakram yang terlihat di permukaan juga. Selanjutnya di menit ke-16 ada satu daun cakram yang muncul ke permukaan. Jadi total daun cakram yang muncul ke permukaan itu ada 5 daun. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa daun cakram pada bikarbonat di bawah cahaya matahari ini jumlahnya lebih sedikit, karena pencahayaan matahari pada saat kami melakukan pengamatan itu tidak stabil, kadang redup, kadang cerah, begitu. Demikianlah hasil dari pengamatan kami kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan pada praktikum hari ini mengenai uji cakram daun terapung, yaitu pada daun yang berada yang diberikan perlakuan kontrol itu tidak mengalami kenaikan akibat tidak terbentuknya oksigen, karena pada kontrol tidak terdapat bahan utama dalam
pembuatan fotosintesis daun yaitu CO2, yang mana CO2 di sini berasal dari serbuk bikarbonat. Nah, sedangkan pada cup yang atau perlakuan yang B itu mengalami kenaikan atau terbentuknya oksigen baru dikarenakan bahan utama dalam fotosintesis itu lengkap, yaitu CO2, air, dan cahaya matahari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.